Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW itu terkadang ketika mendapat wahyu, didatang oleh malaikat Jibril, diletakkan itu wahyu di hati. Nabi sudah pengen mengucapkan Al-Quran itu, wahyu tersebut. Maka ditegur oleh Allah, jangan diucapkan dulu. Belum selesai, itu baru yang dimasukkan ke dalam hatimu ya Rasulullah, ya Muhammad, sampai nanti Jibril selesai mengajarkan itu kepada. Jangan terburu-buru. Artinya apa? Satu, orang cari ilmu itu gak bisa buru-buru, Pak. Lanjut kita mengaji orang pinter-pinter. Kalau ada orang ngaji makin pinter, namanya gagal ngajinya. Yang ada tuh orang makin ngaji makin makin merasa banyak kekurangannya, masih merasa makin banyak kelemahannya. Dari situ dia akan terus belajar, terus ngaji. Tujuannya itu. Maka jangan buru-buru. Kalau sudah selesai, nanti ya selesai. Silahkan. Sama kita mencari ilmu sama guru. Ya maka di tradisi di pondok pesantren itu lulusnya itu kalau dulu itu bukan tahun, bukan ijazah, tapi lulusnya itu diizinkan oleh guru. Berapa tahun mondok? Sudah 20 tahun. Datang sama gurunya, Kiai, saya mau pamit, kata gurunya. Belum. 10 tahun lagi. Terus lagi. Karena gurunya tahu, keadaan muridnya itu tahu. Nah sekarang murid ngatur guru. Ambore Kiai ceramai napik suwe-suwe nih. Ayolah pripen kita sih kon. Suwe turut. Sekarang zaman ini saja. Murid ngatur guru. Santri ngatur kiai. Suruh masuk hari Senin, datang hari Rebo. Nah itu kan namanya ngatur kiai. Wong kiainya ngaturnya masuknya hari Senin, kenapa anak bapak datang hari Rebo? Nurut. Dulu tuh ada kiai itu, ada santrinya baru seminggu belajar, kata kiainya, pulang. Sudah cukup kamu pulang. Yang 10 tahun melongo, dia seminggu suruh pulang. Saya 10 tahun belum suruh pulang. Dan datang kiai, setengah protes sama kiai. Teman saya itu dia baru datang seminggu udah suruh pulang. Saya 10 tahun kiai, kok belum pulang-pulang? Kata kiai, dia datang ke pesantren, itu hatinya sudah bersih, wadahnya sudah bersih, tinggal saya isi dengan ilmu. Kamu di pondok 10 tahun, saya bersihkan hatimu sampai sekarang belum selesai. Boro-boro mau ngisi ya, maka dulu tuh gimana kiainya? Ya, kalau punya anak di pondok, ya sampaikan ke kiainya. Yai, ya, mohon izin, kalau boleh anak saya kalau diizinkan sama Yai, jangan. Jangan malah ngatur. Ya, kiai kan juga manusia. Iya. Tapi sidik kita kepada guru, keyakinan kita kepada guru, membenarkan kita kepada guru, itu adalah sumber madad, sumber pertolongan yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Dulu ada guru sama santrinya, Pak. Sampai di pinggir laut. Kata kiainya, anak-anak santri, ayo kita jalan di laut. Wah, kalau jalan di laut, kelelep kiai. Terjalan di atas air nih. Kelelep kiai. Saya ajari doanya. Begini caranya. Allahumma ya Allah, dengan guru saya, selamatkan saya supaya tidak tenggelam. Muridnya semua, Allahumma ya Allah, dengan guru saya si fulan, selamatkan saya. Itu semua jalan di atas air, tong. Kecuali satu orang, Allahumma ya Allah, selamatkan saya dari laut ini. Kelelep. Itu dipanggil sama gurunya, sini, berenang sini. Ulangi lagi bacaanmu, baca kayak saya tadi. Allahumma ya Allah, dengan guru saya, fulan bin fulan, selamatkan saya, bisa jalan di atas air. Akhirnya dia jalan di atas air. Sampai di seberang laut, kata kiai begini, kita semua minta kepada Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang minta bukan kepada Allah.
akan tetapi kamu itu belum tahu cara minta sama Allah. Dan belum dikenal suaramu oleh Allah. Maka kamu pakai saya karena saya dikenal oleh Allah, tahu Allah tentang saya, maka Allah kabulkan permintaan kalian. Itu tawas. Begitu yang satu doa, Allahumma ya Allah, kata Allah, siapa kamu? Sehingga saya mengabulkan doamu, Anda siapa, kata Allah. Kalau dia masih saya senangi, apapun yang dia minta saya kabulkan. Itu nyebrang semua Pak, yang satu kelelep itu. Nah, sidik sama guru itu. Ya orang kalau yakin apa sih jadi Pak, lo nggak yakin. Orang dulu kan sama gurunya yakin, kata gurunya nyemplung. Syekh Ali Baros suruh nganterin surat oleh Habib Umar bin Abdurrahman At-Tas, gurunya. Di tengah jalan banjir besar, nggak bisa lewat. Namanya sel itu air yang ngalir, apa sih dibawa? Bis, mobil dibawa, batu dibawa. Cuman dia harus ngatur surat. Dia harus bawa surat dan melewati banjir bandang itu. Allahumma ya Allah, dia baca. Saya akan mengantarkan surat guru saya. Itu ngebelah Pak laut airnya. Dia jalan lewat. Coba tak jajal, gati hari ngejajal mah. Namanya jajal itu nggak percaya. Jajal itu nggak, makanya nggak ada ilmu ngejajal itu. Allahumma ya Allah, dengan guru kita dasur botol. Oh, yakin, ya. Nah itu akhirnya bisa seperti itu. Kita nggak yakin. Nah maka satu, hadirin rahimakumullah, fala ta'jal bil Quran. Nah bahwa ngaji itu nggak bisa buru-buru. Si gancang kiai nggak gancang pinter kulane, nggak bisa. Bung kiainya saja mondoknya tahunan. Satu, yang kedua, ayat ini mengisyaratkan, kata ulama tafsir, bahwa orang itu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan memahami ilmu, termasuk tidak akan benar membaca Al-Quran kecuali punya guru. Nggak bisa Bapak belajar Quran sendiri pakai Iqra, kola, nggak bisa. Harus pakai guru, namanya talaki, kata gurunya. Qala gini nih, ko. Kadang guru kan cekek gini, ko. Harus punya guru Quran itu, nggak bisa belajar sendiri. Nah, yang penting membaca Quran, acak-acakan. Sampai orang-orang yang hafal Quran, para hufad itu yang hafal Quran itu, wakafnya saja dia berhenti di ayat ini, berhenti di ayat ini. Kenapa? Kata guru saya begitu. Karena guru saya ngajarinnya waktu baca Quran suruh berhenti di sini. Maka orang dulu itu sebelum ngapal Quran itu baca Quran dulu binador kepada gurunya. Kata gurunya, sini berhenti. Nah ini bacanya begini, ini bacanya begini. Sampai hatam 30 juz, namanya hatam Quran binador. Baru masuk ngapal Quran. Sekarang Quran belum pernah hatam, ngaji aja masih separuhnya Iqra. Tunggu, coba-coba ngapal Quran. Hafal sih hafal, tapi pabelit. Kan yang penting anak saya jadi hafiz. Kok penting jadi hafiz? Hafid bukan hafiz. Alhamdulillah anak saya mah hafiz. Hafiz itu orang mana Pak? Hafid Pak, hafid. Ya, harus pakai guru. Saya itu dulu punya guru Quran tuh orang Sengkiti Pak. Namanya Syekh Mustafa Sengkiti. Sengkiti itu Afrika. Afrika itu mereka itu rata-rata di Sengkiti itu umur 7 tahun hafal Quran. Dan metode menghafal Qurannya pakai lauh. Lauh itu ditulis. Jadi ayat yang mau dihafal ditulis. Udah hafal, hapus. Tulis. Dan mereka miskin Pak. Tapi kerasnya Masya Allah. Untung saya udah gede gitu kan teman-teman saya yang kecil-kecil tuh. Teman-teman saya ngaji itu dulu ya, anak kelas 1 SD, anak TK pada setor hafalan itu. Enggak gengsi gitu, udah tua-tua.
Cuman ya syekhnya agak menghormati kalau saya emang gede-gede. Kalau kecil itu masya Allah, itu ngaji dia pegang kepalanya. Ho, 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 kampleng, ho, tekak ini ya, ho, ho. Oh, kalau ngelihat serem. Makanya kita tuh sebelum ngaji anak-anak itu kalau baca saya sedih ketawa. Itu apa-apa yang ada di dekat saya disingkirin. Kenapa? Dipukulin kalau ada. Pernah dipukul pakai neon, Pak. Ada bekas neon di bawah, nggak apa-apa, saya nyari pemukul diumpetin pukulannya. Yang kepegang neon pukulin. Tapi semua 7 tahun hafal Quran anaknya. Dan hebatnya anak-anak itu sampai nangis pun mulutnya nggak berhenti baca Quran. Salah, terus Quran. Terus nangis orangnya, tapi mulutnya Quran yang keluar air mata yang lebih Quran. Dan sekarang pada penghafal Quran. Beliau restoran merem Mbak, tiduran kadang kalau salah, salah. Kalau kita kalau yang kecil-kecil udah pegangin kepalanya. Saya tanya, kok keras gitu? Saya di Afrika, di sana lebih parah lagi, kakinya di atas kepala di bawah, kalau salah pukul pok. Oh, itu melanggar HAM. Pelanggaran bocah saya jendel-jendel. Guru Quran kita dulu di kampung-kampung pegang sahabat, salah. Dan nggak ada tuh anaknya yang lapor sama bapaknya, Pak dipukul Ustaz, nggak ada. Lebay anak sekarang itu, selentik doang lapor. Terus mengkonon bapak nih jendolnya temenan. Kita ke bapak dorong perlu nabok, lamun anak kira bener orang bakal digebuk karo Ustaz. Dan Ustaz tuh mukul kan cuma tangan ini, nggak ada Ustaz mukul pakai kampak tuh nggak ada. Kan mukulnya dalam rangka coba bapak tuh pendidikan zaman dulu sekolah SD, galak kan gurunya, nggak ada yang ribut. Di madrasah, galaknya beneran, yang namanya ini ditarik tuh beneran, nggak ada yang ribut. Sudah hilang ruh pendidikan, takdim kepada guru hilang di pendidikan kita. Dan itu dibelai sekarang. Jangan kaget, di Inggris sudah ada anak disuruh sholat sama bapaknya, nggak mau, dipukul sama bapaknya, bapaknya dilaporin ke polisi. Coba. Padahal orang tua, guru tuh orang tua. Nah itu harus punya guru. Maka baca Quran tuh, menghafal Quran, belajar Quran tuh nggak bisa sendiri Pak, harus punya guru. Shod, shin. Dulu ada teman itu orang Madura ini belajar, emang baru belajar Quran, lidahnya agak tebal. Kola kata ustaznya. Kola kata ustaz. Ustaz itu sabar-sabarnya Masya Allah. Juga kita belajar ilmu yang lain perlu guru. Sanad itu agama. Sanad itu agama. Anda belajar kepada siapa? Itu mempengaruhi agamamu. Dulu dia belajar sama siapa? Gurunya dia siapa? Nggak tahu, katanya dia banyak baca buku terus jadi pinter. Setan itu gurunya. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Harus ada guru dan talaki langsung dengan guru. Yang kedua, ilmu yang disampaikan boleh sama, tapi sir yang disampaikan guru ke hati kita tidak sama. Saya baca kitab sama saya dengar omongan guru ketika membahas kitab yang sama, beda hasilnya. Lebih paham mana? Lebih paham yang disampaikan guru. Padahal saya bisa mutolak itu sendiri, misalnya saya baca sendiri bisa, tapi ketika guru saya menjelaskan apa yang ada di buku itu, di kitab itu, termasuk juga kalimat-kalimatnya sama dengan yang di kitab itu, hasilnya lama nempelnya di hati. Ini yang rusak agama zaman sekarang ini. Kenapa rusak agama? Ya itu belajar. Kita kalau baca buku, saya alhamdulillah baca terjemah Sahih Bukhari, gurunya Pak, ya saya baca sendiri kan sudah paham, Masya Allah. Ini akan melahirkan setan, melahirkan Islam radikal, melahirkan salah pemahaman dalam Islam. Itu penyebabnya. Maka istilah kita di dalam Islam, ilmu bukan diwariskan dari lidah, tapi ilmu diwariskan dari dada gurunya, dari guru ke murid, dari guru ke murid, dari murid guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid.
Talaqqal ulum min sudur. Ilmu itu dari dada guru, bukan dari lidah gurunya. Kiai dulu itu Pak, kalau ngajar tuh Masya Allah, bahasanya simple, enggak intelek, enggak kayak kita bahasanya, mikiri bahasanya udah ruwet, apalagi paham. Mau udah ngomongnya itu Masya Allah. Baca dulu mah simpel, tapi murid jadi kiai kabeh, jadi profesor, jadi doktor. Bahasanya simpel, karena yang ditawariskan dari dada, bukan dari lidah. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Sesuatu yang keluar dari lidah tidak akan lewat kecuali dari telinga kiri, telinga kanan keluar telinga kiri. Dada gurunya itu apa? Ikhlas. Nah, sekarang kiai Masya Allah. Dan kita kehilangan itu. Maka harus punya guru Pak. Bergurulah, berustadlah, belajarlah sama ustad, belajar sama ustad, belajar sama ustad. Belajar sama guru, sama kiai, sama ulama, belajar. Nanti kalau Bapak sudah paham sendiri, sudah ngerti ilmunya, sudah hatam mengajinya sama ustadz, sama kiai, sama guru, silahkan Bapak baca kitab sendiri, perluasan ilmu. Apalagi kalau ngomong menurut saya dijejek mungkin. Kalau menurut saya sih begini, agama itu bukan menurut kamu, seenaknya sendiri. Dan sirnya itu nyambung Pak. Saya belajar sama guru saya belajar sama gurunya, gurunya sama gurunya, gurunya sama gurunya, gurunya sama gurunya, sampai ke tabiin belajar sama sahabat belajar sama nabi belajar sama dari malaikat Jibril dapat perintah ilmu dari Allah, nyambung. Itu ada sirnya.